Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman obat atau Simplicia yang mengandung senyawa hidrokarbon dan turunannya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah saudara mampu memahami definisi dan jenis senyawa hidrokarbon dan turunannya, kemudian mampu memahami metode panen, ekstraksi, dan karakteristik makroskopis dan mikroskopis, serta fungsi dari Simplicia yang mengandung senyawa turunan asam karboksilat, alkohol, dan ester, kemudian mampu memahami metode panen dan fungsi dari Simplicia yang mengandung fixed oil dan lemak, kemudian mampu memahami metode pengumpulan dan preparasi serta karakter makroskopis dan mikroskopis dari bahan yang mengandung wax. Apa sih senyawa hidrokarbon itu? Jadi pada dasarnya hampir seluruh senyawa yang ada di dunia ini tersusun atas karbon dan hidrogen. Kemudian dengan beberapa penambahan gugus fungsi. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah senyawa hidrokarbon yang termasuk golongan alifatik. Nah, ada 3 turunan dari senyawa hidrokarbon, yaitu asam karboksilat, alkohol, dan ester. Yang termasuk dalam asam karboksilat ini adalah asam lemak atau fatty acid, kemudian asam aromatik, ini ada asam benzoat, ada asam sinamat, kemudian yang termasuk dalam turunan alkohol ada bensil alkohol, ada sinamil alkohol, kemudian yang termasuk dalam turunan ester ada lemak, kemudian ada minyak mineral dan lilin. Ketiga golongan ini saling berhubungan, ya, termasuk jika nanti kita lihat dari struktur kimianya. Oke, kita masuk pada hidrokarbon yang merupakan turunan dari hidrokarbon. Yang pertama yaitu asam karboksilat, ya. Dan contohnya tadi yang paling sering saudara jumpai adalah fatty acid atau asam lemak. Ada 2 jenis fatty acid, yaitu saturated fatty acid dan unsaturated fatty acid. Pada unsaturated fatty acid berarti dia punya ikatan rangkap 2 atau alkena, ya, di sini. Apa saja contohnya yang termasuk unsaturated fatty acid? Ada oleic acid, ya, ada ricinoleic acid, ada alpha-linoleic, ada gamma-linoleic. Kemudian yang termasuk dalam saturated fatty acid, ya, ada kaprilat, ada laurat, ada miristat. Kemudian di mana bisa saudara temukan misalnya asam laurat? Pada minyak kelapa, kemudian pada minyak kelapa sawit, ya. Kemudian ini unsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh, ada asam oleat, ada gamma linoleat, kemudian alpha linoleat. Ini banyak yang oleat, ada banyak pada minyak zaitun, minyak canola. Kemudian gamma linoleat, alpha linoleat ada banyak pada minyak jagung, evening primrose, dan grapeseed oil. Nah, jenis dari Simplicia, ya, atau produk yang mengandung fatty acid itu contohnya yang paling mudah adalah jenis fixed oil, ya. Biasanya digunakan untuk apa fixed oil ini? Fixed oil ini banyak digunakan sebagai kalau pada penggunaan aromaterapi dia digunakan sebagai minyak karier, atau kalau pada industri farmaseutik dia digunakan sebagai bahan baku untuk proses pembuatan sabun, pasta gigi, ya. Nah, kita masuk pada turunan dari asam karboksilat berikutnya, yaitu aromatic compound. Nah, apa bedanya turunan alkoksilat, asam karboksilat yang merupakan fatty acid dan yang merupakan aromatic compound? Yang pertama, perbedaannya adalah
turunan dari asam karboksilat yang tergolong fatty acid itu tidak memiliki aroma yang khas. Sedangkan kalau aromatic compound dia pasti memiliki aroma yang khas. Yang kedua, turunan asam karboksilat yang merupakan fatty acid itu memiliki yang disebut saponification value. Sedangkan aromatic compound tidak memiliki saponification value. Apa sih saponification value? Saponification value itu adalah jumlah dari potasium hidroksida atau natrium hidroksida yang dibutuhkan untuk menetralisir asam lemak dan menghidrolisis ester dalam 1 gram fixed oil. Ya, jadi kalau saudara punya 1 gram coconut oil, itu berapa banyak sih NaOH atau KOH yang dibutuhkan untuk menghidrolisis asam bebasnya dan untuk menetralisasi asam bebasnya dan menghidrolisis esternya, yaitu yang disebut dengan saponification value. Dan yang punya saponification value hanya fatty acid, yang termasuk aromatic compound tidak punya, ya. Nah, sekarang kita masuk pada turunan hidrokarbon berikutnya, yaitu alkohol. Alkohol, jenis alkohol di sini yang akan kita bahas adalah alkohol dalam bentuk solid, ya. Misalnya setil alkohol, seril alkohol, dan mirisil alkohol. Kemudian turunan berikutnya yaitu hidrokarbon, dia turun ester, ya. Nah, ester ini merupakan bentuk dari turunan asam karboksilat, ya, yang dia termetilasi, ya. Jadi awalnya dia hanya berupa asam lemak seperti ini, ya, tapi kemudian dia memiliki atau ketambahan gugus metil alkohol, dan oleh karena itu turunan dari hidrokarbon yang berupa ester ini bentuknya menjadi padat, ya. Jadi yang awalnya fatty acid itu bentuknya liquid, ketika dia memiliki gugus tambahan metil alkohol, dia akan berubah menjadi padat dengan karakteristik yang pasti berubah, ya, berubah sekali. Jadi tidak begitu larut dalam air, kemudian melting point-nya juga semakin meningkat, kemudian berat molekulnya juga akan semakin meningkat. Contohnya yang paling gampang adalah pada wax atau lapisan lilin pada tanaman. Di mana saudara bisa mendapatkan wax pada tanaman? Biasanya kalau pada tanaman, wax itu banyak ditemui pada lapisan epidermis, ya, bisa pada epidermis daun atau batang. Nah, apa sih bedanya antara lemak, ya, dengan wax ini, ya? Jadi fatty atau lemak itu bisa disaponifikasi baik dengan larutan basah dalam air ataupun basah dalam alkohol. Sedangkan untuk wax itu proses saponifikasinya hanya bisa dilakukan oleh larutan basah dalam alkohol. Oke, kita masuk pada simplisia yang mengandung turunan asam karboksilat, alkohol, dan ester, ya. Ada beberapa jenis yang akan saya bahas, ada rosella, ada tamarin pulp, ada artichoke, ada balsam veru, dan ada echinacea. Oke, kita masuk ke simplisia yang pertama, yaitu rosella. Ini diambil dari tanaman Hibiscus sabdariffa. Yang diambil bagian apanya? Yang diambil adalah bagian kalik dan epikaliksnya. Kaliks dan epikaliks itu yaitu kelopak bunganya. Ciri dari fragmen khas dari serbuk simplisia rosella? Cirinya yaitu parenkim yang mengandung kristal kalsium oksalat, kemudian ada sel epidermis, kemudian ada stomata anisositik,
Kemudian ada trichoma glandular dan ada butir polen, karena yang diambil bagian bunga ya, pasti ada butir polennya. Kemudian kandungan kimianya apa saja? Kandungan dari metabolit sekundernya ya, itu ada asam sitrat, ada malic acid, dan ada tartaric acid. Berdasarkan persyaratan di British Pharmacopoeia, kandungan asam sitratnya adalah sebanyak 13,5%. Kemudian digunakan untuk apa? Sebagai flavoring agent, sebagai bahan pewarna juga. Oke, ini fragmen khasnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada stomata anisositik, kemudian ada epidermis ya, ada parenkim dengan kristal kalsium oksalat. Kemudian tamarin pulp atau asam ya, dia diambil dari tanaman Tamarindus indica. Yang diambil adalah buahnya ya, terutama di bagian mesokarp ke bawah ya. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Cara pengolahannya yaitu epikarpnya itu dihilangkan, dikupas terlebih dahulu, ya. Kemudian mesokarpnya itu direbus dengan air gula ya atau air sirup ya. Kemudian sampai dia berubah menjadi tamarin pulp seperti ini. Kemudian senyawa kimianya ada apa saja? Ada asam organik bebas di sini 10%, tartaric acid, citric acid, dan malic acid. Kemudian ada artichoke leaf, ini tanaman khas dari daerah subtropis ya sebenarnya. Ini dari tanaman Cinnaras sculimus. Kemudian yang dipanen apanya? Yang diambil adalah bagian daunnya. Jadi bagian daunnya ini dipanen sebelum tanaman tersebut mulai berbunga. Kemudian kandungan kimianya ada apa saja? Ini ada caffeic acid dan ada chlorogenic acid. Ini termasuk turunan dari fenol dengan asam karboksilat ya. Kemudian digunakan untuk apa? Artichoke leaf ini pada fitoterapi, artichoke leaf ini banyak digunakan untuk gangguan fungsi liver. Nah, ini adalah fragmen spesifiknya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dia punya trichoma ya, kemudian tampak ada stomata di sini pada irisan melintang ya, kemudian ada sel parenkim juga. Kemudian kita masuk pada balsam peru. Ini didapatkan dari batang kayu tanaman Myroxylon balsamum, dia famili Leguminosae. Jadi pada awalnya cara untuk mendapatkan balsam peru itu adalah jadi sekitar pada bulan November-Desember itu bagian barknya, kulit batangnya itu diinsisi sepanjang 30 kali 15 cm, kemudian dibiarkan selama 2 minggu. Ya, setelah dibiarkan selama 2 minggu itu dia akan mengeluarkan semacam getah ya yang disebut dengan tolu balsam. Nah, akan tetapi teknik pemanenan seperti ini itu mendapatkan rendemen atau mendapatkan hasil yang sedikit sekali, sehingga untuk mendapatkan lebih banyak lagi balsam peru itu barknya dikelupas ya, kemudian direbus dengan air. Nah, nanti balsam perunya itu akan mengendap di bagian bawah. Oke, kemudian ini karakteristik fisika kimianya, jadi dia hampir tidak larut di air, kemudian dia lebih banyak larut di
alkohol ya. Nah, untuk balsam Peru ini ada beberapa jenis balsam Peru yang dipalsukan. Jadi dia dengan ditambah fix oil. Kemudian kandungannya apa saja? Kandungannya ada turunan hidrokarbon yang turunan ester ya. Kemudian dia juga mengandung resin atau getah. Kemudian digunakan untuk apa balsam Peru ini? Balsam Peru ini banyak digunakan sebagai dressing ya, dressing antiseptik pada luka ya. Dressing itu semacam kasa penutup antiseptik pada luka. Oke, sekarang kita masuk pada fix oil. Fix oil ini tadi adalah turunan hidrokarbon yang merupakan asam karboksilat ya. Ada beberapa jenis fix oil yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah almond oil. Dia didapatkan dari tanaman Prunus amygdalus. Ada dua jenis almond oil, ada sweet almond dan ada bitter almond. Nah, apa bedanya antara sweet almond dan bitter almond? Jadi kalau yang bitter almond ini Prunus amygdalus var amara itu dia memiliki glikosida cyanogenik. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mendeteksi glikosida cyanogenik? Cara paling mudah adalah dengan menggunakan bereaksi natrium pikrat. Nah, pada prakteknya sendiri untuk proses produksi di industri kosmetik yang ataupun di industri farmaseutik ya, yang sering dipakai adalah yang sweet almond. Kemudian ini kandungan senyawanya sebanyak 40-55% itu adalah fix oil. Kemudian selain itu dia juga mengandung protein, mucilagol dan emulsin. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi pada bitter almond itu dia mengandung glikosida cyanogenik sebanyak 2,5 sampai 4%. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan minyaknya dari biji almond itu ya? Jadi yang pertama adalah bijinya itu dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dengan menggunakan suatu alat tertentu ya, dia ditekan menggunakan lapisan besi yang panas ya, atau biasanya disebut juga dengan ekstraksi expressing. Nah, pada saat ditekan dengan menggunakan lapisan besi yang panas itulah cairan minyaknya keluar ya. Nah, selain mengandung fix oil, almond oil ini juga memiliki essential oil. Nah, essential oilnya ini didapatkan dari sisa dari proses untuk mendapatkan fix oil. Jadi kalau fix oil sudah sudah proses untuk ekstraksi fix oilnya sudah selesai, itu kan masih ada residunya, kicknya itu tadi ya. Nah, dari kicknya itulah bisa didapatkan essential oil ya. Kemudian kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah bisa untuk basis atau pembawa ya, untuk sediaan injeksi. Ada beberapa obat injeksi yang dia tidak larut di dalam aqua ya, tidak larut di dalam WFI water vapor injection. Dia larutnya di oil ya. Contohnya yang paling sering adalah obat paclitaxel. Paclitaxel itu adalah obat kemoterapi ya. Paclitaxel itu pelarutnya adalah jenis almond oil. Nah, selain digunakan sebagai basis atau pelarut untuk sediaan injeksi, almond oil ini juga banyak digunakan sebagai karier ya, untuk sediaan skincare ya, misalnya karier untuk
apa namanya, skincare face oil ya. Kemudian ada castor oil. Castor oil dari Ricinus communis ya, yang dipakai juga ada bagian bijinya. Nama lokalnya minyak jarak ya. Jadi bagaimana cara untuk mengekstraksi atau mendapatkan minyak jarak ini? Jadi bijinya itu diekstraksi dengan menggunakan cold express ya. Jadi kalau tadi di almond oil itu biji dari almondnya itu ditekan dengan besi yang panas ya. Tapi kalau pada castor oil dia menggunakan metode expressing juga, namun tidak menggunakan pemanasan ya. Jadi pada castor oil ini yang dipakai adalah tekanan tertentu, tekanan yang besar sekali ya, sehingga dia tidak menggunakan pemanasan atau disebut juga dengan cold express. Dan rendemen yang didapatkan adalah sebanyak 33%. Kemudian sisa residu dari proses cold express tadi ya, itu mengandung senyawa beracun yang disebut dengan ricin. Ricin ini adalah senyawa golongan alkaloid dan dia very toxic ya. Apa kegunaan castor oil di industri? Castor oil itu banyak dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan sabun, baik itu liquid, sabun cair ataupun sabun padat. Selain itu, dia juga banyak digunakan sebagai lubrikan dan plasticizer. Apa saja kegunaan olive oil ini? Jadi, yang pertama, kegunaan olive oil ini adalah dia digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun ya, juga pembuatan plaster. Kemudian selain itu dia juga sebagai bahan pembawa untuk sediaan parenteral. Oke. Selanjutnya. Oke, jenis minyak yang berikutnya yaitu evening primrose oil. Ini dari tanaman Onethera sp. Kandungannya yang paling banyak adalah gamma linolenic acid. Untuk apa kegunaan evening primrose ini? Evening primrose oil itu adalah salah satu jenis minyak yang memiliki efek analgesik ya. Jadi biasanya dia digunakan untuk treatment pada premenstruasi syndrome, juga untuk treatment rheumatoid arthritis. Kemudian ada coconut oil atau minyak kelapa ya. Minyak kelapa ini banyak mengandung myristic acid dan lauric acid. Kemudian nilai iodinnya itu sangat rendah. Kemudian nilai saponification-nya tinggi dan dia mudah sekali diabsorpsi di saluran pencernaan ya. Kalau pada proses pembuatan sabun, coconut oil ini merupakan jenis minyak yang membuat sabun itu memiliki foam atau busa yang banyak dan karakteristik busanya itu lembut. Kemudian ada palm oil, ini dari minyak sawit ya. Jadi palm oil ini adalah jenis minyak yang banyak dipakai pada dipakai masyarakat ya untuk memasak gitu, khususnya masyarakat di Indonesia. Nah, proses ekstraksinya juga menggunakan teknik expressing ya. Kemudian dia digunakan untuk apa saja? Palm oil dia digunakan untuk basis suppositoria, kemudian untuk pembuatan sabun juga ya, untuk proses pembuatan sampo, pasta gigi dan lain sebagainya. Kemudian ada sesame oil dari Sesamum indicum atau minyak wijen. Ini ekstraksinya juga menggunakan proses expressing. Kemudian kandungannya ada 50% fixed oil, ada glycerid dari oleic acid dan linoleic acid.
Kemudian ada beeswax. Ya, beeswax tadi fatty acid yang memiliki gugus alkohol sehingga dia berubah bentuk menjadi solid. Contohnya beeswax di sini adalah dia diambil dari sarang Apis mellificae, sarang dari lebah ya. Ada dua macam beeswax yaitu yellow wax dan white wax ya. Kemudian apa bedanya? Jadi bedanya kalau yang white wax ini setelah dilelehkan di dalam air ya, dia mendapatkan treatment tambahan. Jadi dia direndam dengan charcoal atau arang ya, karbon ya. Jadi dia direndam dengan karbon, kemudian potasium permanganat, chronic acid dan klorin untuk menghilangkan warna kuningnya sehingga berubah menjadi white wax. Kemudian kandungannya ada 80% mirisil palmitat, kemudian cerutic acid, dan dia juga memiliki aromatic substance. Kemudian digunakan untuk apa beeswax ini? Beeswax ini banyak digunakan untuk pembuatan krim, ya, kemudian pembuatan salep juga. Kemudian ada carnauba wax. Carnauba wax ini dari tanaman Coppernicia cerevera, ya, dari bagian daunnya, ya. Jadi lapisan lilin dari bagian daunnya. Jadi cara mendapatkannya adalah ya, dia dipisahkan dari daun dengan cara shaking dan kemudian dimurnikan dengan menggunakan bahan yang lain. Kemudian kandungannya ada ester, ada mirisil serotat. Kemudian digunakan untuk apa carnauba wax ini? Jadi carnauba wax ini banyak digunakan sebagai bahan untuk coating agent tablet. Ya, jadi kalau saudara pernah mengkonsumsi obat dan dia itu memiliki semacam lapisan lilin gitu ya. Nah, berarti tablet tersebut di coating. Kenapa tablet itu di coating? Ada beberapa alasan. Bisa karena rasanya, jadi mungkin rasanya terlalu pahit sehingga dia di coating dengan sugar, gula. Bisa juga karena dia tidak stabil, kalau kena asam lambung maka dia di coating supaya dia tidak hancur di dalam lambung tapi di dalam usus kecil ya. Kemudian ya, itu adalah yang terakhir tadi ya. Jadi yang penting di sini adalah saudara bisa mengidentifikasi contoh dari simplicia yang termasuk turunan asam karboksilat itu yang mana. Kemudian yang termasuk turunan alkohol yang mana. Kemudian yang termasuk dari turunan ester itu yang mana. Ya, kalau yang termasuk turunan asam karboksilat jelas berarti fixed oil. Semua fixed oil tadi yang mengandung fatty acid tadi adalah turunan asam karboksilat. Kemudian yang termasuk dia turunan alkohol yang mana? Yang termasuk turunan alkohol adalah coba dicerentengi yang bagian rosella, kemudian tamarin pulp, kemudian artiko ya, itu dilihat lagi kandungan senyawanya apa. Kemudian yang dia termasuk ester jelas pada beeswax dan carnauba wax ya. Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.